Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, sehat, hidayah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh hikmat, dengan penuh keikhlasan lahir batin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah membimbing kita dari ajaran kegelapan menuju ajaran yang terang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pada cuaca yang cerah ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit pesan singkat terkait bagaimana kita menggunakan media sosial yang baik. Bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk menggunakan media sosial yang baik. Inti dari ajaran agama Islam adalah kemaslahatan untuk seluruh umat manusia, alam dan isinya, dan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemaslahatannya dimaksud adalah akhlak. Nilai akhlak dalam sebuah pengajaran terhadap individu untuk berperilaku yang baik dalam tatanan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku demi mewujudkan keharmonisan dalam agama Islam. Contoh utama dari perilaku tabiat yang didasarkan pada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus sangat berhati-hati dan waspada dalam bermedia sosial, terutama dengan menjaga tangan kita sebagai perwakilan lisan dan diri kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak ajaran agama Islam dalam menggunakan media sosial. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, marilah kita memanfaatkan media sosial yang baik demi kebaikan. Kita jadikan media sosial sebagai wadah dan ladang kita beribadah. Kita jadikan media sosial kita sebagai ladang untuk saling menebar kebaikan, saling menebar manfaat dengan baik. Berikut adalah beberapa adab penggunaan media sosial yang baik. Pertama, kita harus berhati-hati dalam memposting sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang tidak dipikir apakah ia baik atau buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak termasuk dengan golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menggunakan media sosial dengan baik sebagai wadah dalam menebar kebaikan, sebagai wadah dalam beribadah, sebagai wadah kita, ladang kita untuk saling memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan media sosial dengan baik, kita terjerumus dalam media sosial, kita menghabiskan waktu kita di media sosial, maka sesungguhnya semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan kata-kata yang bijak dan baik, sehingga kata-kata tersebut akan direkam oleh sahabat semuanya yang ada di media online, sehingga kata-kata yang bijak kita akan bermanfaat oleh orang lain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hamba supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ketika kita tidak baik dalam bermedia sosial, banyak sekali perkataan kita yang buruk. Sekarang mungkin banyak sekali kejadian di media sosial, kita saling menghujat sana sini, kita saling merendahkan sana sini. Naudzubillahi min syarri dzalik. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara kita semua. Yang terakhir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita selalu berdoa semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dapat memanfaatkan waktu dan media sosial yang baik. Karena seperti yang disampaikan tadi, setiap apa yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.